saya akan membawakan materi tentang pengkajian puisi kata. Yang pertama, kosakata. Kosakata adalah alat utama bagi sastrawan dalam menyampaikan perasaan dan pikiran. Keberhasilan dalam sastra bergantung pada kecakapan menggunakan kata-kata dengan tepat, mengingat perbedaan arti dan rasa sekecil mungkin. Bahasa yang digunakan oleh sastrawan haruslah bahasa umum yang dipahami masyarakat, meski bisa melibatkan kata-kata kuno atau daerah untuk efek puitis. Penggunaan kata-kata asing dan perbandingan juga harus memberikan efek puitis dan universal. Kesalahan dalam penggunaan kata-kata baik dari bahasa daerah maupun asing dapat mengurangi kepuitisan karya sastra. Pemilihan kata. Pemilihan kata dalam sajak disebut diksi. Bila kata-kata dipilih dan disusun dengan cara yang sedemikian rupa hingga artinya menimbulkan atau dimaksudkan untuk menimbulkan imajinasi estetik, maka hasilnya itu disebut diksi puitis. Untuk mendapatkan kepadatan dan intensitas serta supaya selaras dengan sarana komunikasi puitis yang lain, maka penyair memilih kata-kata dengan secermat-cermatnya. Denotasi dan konotasi. Denotasi adalah makna yang sebenarnya apa adanya sesuai dengan kamus. Ciri-ciri dari denotasi itu sendiri yaitu mengacu kepada makna dasarnya. Rumah bermakna sebagai tempat tinggal. Tangan panjang bermakna sebagai tangan yang panjang. Kambing hitam bermakna sebagai kambing yang berwarna hitam. Konotasi. Konotasi adalah makna tambahan atau asosiasi emosional yang terkait dengan kata tersebut. Ciri-ciri dari konotasi sendiri yaitu mengacu kepada makna yang memiliki arti tidak sebenarnya. Contohnya seperti kata rumah bermakna sebagai kenangan indah, kehangatan, dan lain sebagainya. Seperti tangan panjang bermakna sebagai orang yang suka mencuri. Kambing hitam bermakna sebagai orang yang sebenarnya tidak bersalah tapi dituduh bersalah. Bahasa kiasan. Yang pertama ada perbandingan. Perbandingan atau perumpamaan atau simile ialah bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan mempergunakan kata-kata pembanding. Yang kedua, metafora. Metafora ini bahasa kiasan seperti perbandingan, hanya tidak mempergunakan kata-kata yang telah disebutkan. Metafora ini menyatakan sesuatu sebagai hal yang sama atau seharga dengan hal lain yang sesungguhnya tidak sama. Yang ketiga, perumpamaan epos. Perumpamaan atau perbandingan epos atau epic simile ialah perbandingan yang dilanjutkan atau diperpanjang, yaitu dibentuk dengan cara melanjutkan sifat-sifat perbandingannya lebih lanjut dalam kalimat-kalimat atau frase-frase yang berturut-turut. Yang keempat, alegori. Alegori ialah cerita kiasan ataupun lukisan kiasan. Cerita kiasan atau lukisan ini mengiaskan hal lain atau kejadian lain. Alegori ini banyak terdapat dalam sajak-sajak pujangga baru. Yang kelima, personifikasi. Kiasan ini mempersamakan benda dengan manusia. Benda-benda mati dibuat dapat berbuat, berpikir, dan sebagainya seperti manusia. Yang keenam, metonimia. Bahasa kiasan yang lebih jarang dijumpai pemakaiannya dibanding metafora. Perbandingan dan personifikasi ialah metonimia dan sinekdoki. Metonimia ini dalam bahasa Indonesia sering disebut kiasan pengganti nama. Yang terakhir, ketujuh, sinekdoki. Sinekdoki adalah bahasa kiasan yang menyebutkan suatu bagian yang penting, suatu benda atau hal untuk benda atau hal itu sendiri. Citraan. Citraan ini ialah gambar-gambar dalam pikiran dan bahasa yang menggambarkannya. Sedang setiap gambar pikiran disebut citra atau imaji. Gambaran pikiran ini adalah sebuah efek dalam pikiran yang sangat menyerupai gambaran yang dihasilkan oleh penangkapan kita terhadap suatu objek yang dapat dilihat oleh mata
saraf, penglihatan, dan daerah-daerah otak yang berhubungan atau bersangkutan. Macam-macam citraan. Yang pertama, citraan penglihatan. Citraan penglihatan merupakan citraan yang bersentuhan dengan indera penglihatan. Citraan penglihatan merupakan jenis yang paling banyak ditemukan dalam puisi. Rangsangan yang stimulus oleh citraan penglihatan mata kepada indera penglihatan tidak akan menjadikan bayangan imajinasi yang tidak terlihat seolah-olah nyata. Yang kedua, citraan pendengaran. Citraan pendengaran juga merupakan citraan yang sering muncul dalam puisi dan dihadirkan dengan mengurai atau mendeskripsikan bunyi. Penyair yang sering menggunakan jenis citraan ini disebut sebagai penyair auditif. Yang ketiga, citraan perabaan. Citraan perabaan berkenan dengan aktivitas perabaan. Citraan perabaan berkenan dengan citraan gerak, bahwa melalui citraan ini kita seolah-olah dihadapkan dengan sebuah benda padat dan selanjutnya dapat dipegang. Yang keempat, citraan penciuman. Citraan ini merupakan citraan yang menunjukkan peran indera pembau. Citraan ini merupakan jenis citraan yang paling jarang digunakan. Yang terakhir, citraan pengecapan. Citraan pengecapan merupakan citraan yang berkenan dengan indera pengecapan. Citraan jenis ini juga digunakan dalam puisi. Gaya bahasa dan sarana retorika. Gaya bahasa. Metafora, perbandingan langsung tanpa kata penghubung. Contohnya, hatinya adalah batu. Simile, yaitu perbandingan dengan kata penghubung seperti dan bagai. Contohnya, hatinya keras seperti batu. Personifikasi, yaitu memberikan sifat manusia kepada benda mati. Contohnya, angin malam merintih sedih. Hiperbola, yaitu melebih-lebihkan untuk efek dramatis. Contohnya, aku sudah menunggu 1000 tahun. Litotes, yaitu merendahkan diri untuk menegaskan sesuatu. Contohnya, ini hanya masakan sederhana. Sarana retorika. Logos, menggunakan logika dan alasan untuk membujuk. Ethos, yaitu kredibilitas penulis atau pembicara yang mempengaruhi penerimaan audiens. Pathos, yaitu membangkitkan emosi audiens untuk mempengaruhi. Anafora, yaitu pengulangan kata atau frasa di awal kalimat berturut-turut. Contohnya, kita akan menang, kita akan bertahan. Antitesis, yaitu menonjolkan kontras dengan menempatkan ide berlawanan dalam satu kalimat. Faktor ketatabahasaan Chairil Anwar. Chairil Anwar, seorang penyair Indonesia, dikenal dengan puisinya yang identik dengan semangat individualisme, pemberontakan, dan eksistensialisme. Karya-karyanya seringkali mencerminkan perasaan ketidakpuasan terhadap keadaan sosial dan politik, serta keinginan untuk mencari makna hidup secara mendalam. Selain itu, gaya bahasa dan struktur puisinya juga dianggap inovatif dan revolusioner dalam konteks sastra Indonesia. Faktor ketatabahasaan Chairil Anwar yang pertama yaitu pemendekan kata. Dalam sajak-sajak Chairil Anwar, pada umumnya untuk kelancaran ucapan dan untuk mendapatkan irama yang menyebabkan lirik, pemendekan kata pada umumnya mengenai kata-kata yang lazim yang dipendekkan seperti kan dari akan, ku dari aku. Misalnya aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Kepada kawan, sebelum ajal mendekat dan mengkhianat, mencengkam dari belakang, jika kita tidak melihat. Ajal yang menarik kita kan merasa angkasa sepi. Yang kedua, penghilangan himbuhan. Chairil Anwar sering menghilangkan imbuhan seperti habis-habis dari berhabis-habis. Awalan dan akhiran dihilangkan. Mendapat tanya, aku salah. Bentuk tanya dari pertanyaan, jadi mestinya secara normatif mendapat pertanyaan aku salah. Menghilangkan imbuhan di samping untuk mendapatkan irama.
juga dipergunakan untuk mendapatkan tenaga ekspresivitas dengan hanya mengucapkan yang intinya saja. Yang ketiga, penyimpangan struktur sintaksis. Penyimpangan struktur sintaksis yang dilakukan oleh Khairil berupa susunan kelompok ataupun susunan kalimat seluruhnya. Pada umumnya, susunan kelompok kata dalam bahasa mengikuti hukum DM, yaitu kata yang berposisi di depan itu diterangkan oleh kata yang berposisi di belakang. Contohnya, udara bertuba, setan bertepik. Ini sepi terus ada dan menanti, hampa. Susunan yang biasa, sepi ini, bukan ini sepi. Penghabisan kali itu kau datang, membara karangan kembang. Susunan yang biasa, kali penghabisan, bukan penghabisan kali. Yang keempat, pemilihan kata. Khairil begitu cermat memilih kata-kata dan kalimatnya. Semangat, kalau sampai waktuku, ku tahu tak seorang kan merayu. Tidak juga kau tak perlu seduh sedan itu. Aku, kalau sampai waktuku, ku tahu tak seorang kan merayu. Tak juga kau tak perlu seduh sedan itu. Yang kelima, bahasa kiasan metafora. Dalam sajak karya Khairil Anwar, sorga hanya permainan sebentar. Cinta adalah bahaya yang lekas pudar. Dalam sajak Khairil Anwar tersebut, surga dipersamakan dengan permainan sebentar, sedangkan cinta dipersamakan dengan bahaya. Faktor ketatabahasaan Sutarji Kazom Bahri. Sutarji Kazom Bahri dikenal dengan gaya penulisan puisinya yang unik, terutama dalam hal penyimpangan tata bahasa yang tidak biasa. Penyimpangan ini menciptakan pengalaman membaca yang berbeda dan memperkaya makna dalam karyanya. Beberapa teknik penyimpangan tata bahasa yang digunakan Sutarji. Yang pertama, penghapusan tanda baca. Sutarji sering menghapus tanda baca dalam puisinya, menciptakan aliran kata yang mengalir bebas tanpa jeda. Teknik ini memberikan kesan spontanitas dan kebebasan dalam mengekspresikan pikiran, sehingga pembaca dapat menafsirkan makna dengan lebih bebas. Yang kedua, menggabungkan dua kata atau lebih. Penyair ini juga kerap menggabungkan dua kata atau lebih menjadi satu kesatuan. Penggabungan menciptakan makna baru yang memperkuat ekspresi dan memperkaya makna puisi, menjadikannya lebih padat dan bermakna. Yang ketiga, penghilangan imbuhan. Penghilangan imbuhan adalah teknik lain yang digunakan untuk menciptakan kepadatan bahasa. Dengan menghilangkan imbuhan, Sutarji membuat kata-kata lebih fokus dan langsung pada inti makna, sekaligus memperkuat irama dalam puisi. Yang keempat, pemutusan kata. Sutarji memotong kata-kata menjadi suku kata atau membalikan urutannya, menciptakan efek ketidaklengkapan dan sugesti yang mendalam. Teknik ini menambah kesan dramatis dan menciptakan makna yang berlapis-lapis. Yang kelima, pembentukan kata dari jenis lain. Ia juga sering membentuk kata benda atau kerja menjadi kata sifat atau keadaan tanpa mengubah bentuk morfologisnya. Teknik ini memungkinkan terciptanya sifat atau keadaan baru yang unik, memperkaya makna dalam setiap kata yang dipergunakan. Kesimpulan dari materi ini yaitu buku Pekajian Puisi karya Rahmat Dejako Pradoko adalah sebuah karya yang sangat berharga bagi siapa saja yang ingin mendalami dunia puisi. Buku ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami dan menganalisis puisi, serta membuka cakrawala pemahaman kita tentang keindahan dan kompleksitas karya sastra. Dalam buku ini terdapat banyak sekali pengetahuan, salah satunya pengetahuan mengenai kata. Kata merupakan alat yang paling penting dalam sebuah karya sastra. Dari kata, penyair dapat mengekspresikan isi hatinya melalui kata yang akhirnya menyatu menjadi sebuah tulisan. Penting juga untuk memperhatikan pemilihan kata sebelum membuat
sebuah tulisan. Karena dari kata yang tepat akan terbentuk sebuah imajinasi estetik yang dapat menggambarkan suasana isi hati dalam jiwa penyair.